Januari 2025. Kita boleh berkumpul di Objek Wisata Kolam Renang Basic. Jadi ini merupakan berkat Tuhan di tengah-tengah penduduk kolam renang kota Ren tahunan dengan penuh sukacita, dengan penambahan yang terus memberikan pelayanan pada anggota sering menggunakan tempat ini baik dalam kegiatan baptisan atau dalam pertemuan-pertemuan gereja. Begitu di Manuel kita ingin bersama-sama. Jadi informasi saat ini merupakan pelayanan terakhir. Jadi kata-kata terakhir tidak sama dengan kata-kata penghabisan. Jadi panjang isi panjang. Oke, mudah-mudahan ini satu doa yang boleh menikmati umur panjang yang boleh bersama. Karena umat Immanuel punya hal yang spesial bagi kami. Karena ada bagian dari kereta di samping gereja. Ada kafe, ada donasi, ada hadiah yang diberikan jemaat. Jadi satu hal yang luar biasa untuk kami sebagai pendeta. Karena terus terang sampai saat ini pendeta belum ada rumah. Sementara mempersiapkan secara fondasi. Ini berkat yang kami rasakan di spesial di tengah-tengah Immanuel. Karena ada oleh spesial di mana pendeta akan menjadi bagian sebagai warga itu karena akan bangun rumah di samping gereja Immanuel. Baik, saudara-saudara, kalau saat ini pendeta mau tanyakan dari saudara-saudara jemaat Immanuel, profesi apa yang paling istimewa bagi saudara-saudara? Bagi orang-orang muda punya kerinduan untuk menjadi apa? Sebagai cita-cita. Kalau bagi yang ini tentunya sebuah ada jurusan untuk kita bisa tahu menjadi apa. Jadi manajer, menjadi ini apa cita-cita kita. Nah, teringat waktu melawat di salah satu anggota di Makassar, pelayanan kami kurang lebih 15 tahun di Makassar rumah. Satu anak anggota kami kunjungi di akhir tahun memperkatakan kita juga mau jadi apa? Dia bilang mau jadi presiden. Tapi kita yang luar biasa menjadi presiden. Nah, saudara, saat ini mari kita buka Alkitab kita terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan melalui namanya Rasul Petrus, firman-Nya demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terdiri, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Terus saudara, firman ini diberikan satu status yang istimewa bagi kita sebagai umat Tuhan. Dikatakan bahwa kita ini adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Pernahkah kita merasa status ini dalam kehidupan kita sebagai umat? Rasa apa yang kamu rasakan? Bagi ini adalah imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Rasa orang dulu namanya atau senang. Ini status yang paling bisa bahwa kita adalah milik Allah. Sebagai milik Tuhan, sebagai bangsa yang kudus, maka kita merasakan senang yang luar biasa. Kalau kita kaitkan apa yang dikatakan dalam Mazmur 100, bahwa kita ini adalah milik Allah, kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai dalam menyembah Allah. Maka ini dalam satu persekutuan umat Tuhan yang memiliki kedamaian, memiliki apa? Kerukunan. Bagaimana jemaat rukun, damai. Kalau masih kurang dalam hal ini merupakan panggilan untuk kita saat ini benar-benar memiliki satu kebangunan rohani, satu kehidupan yang dilakukan karena kita memiliki status yang istimewa. Tapi ini adalah milik Tuhan. Kita apa? Kita harus memiliki kerukunan satu dengan yang lain, baik pimpinan maupun anggota. Pimpinan dalam tanggung jawab dalam pelayanan ditopang oleh jemaat yang terus bekerja sama. Kalau mengikuti akan petunjuk Alkitab, apalagi kami ini masih dalam suasana tahun baru. Istilah orang bilang kalau masih bermain setahun baru. Kalau tahun baru berarti hidup baru, hati baru. Berarti semangat baru yang kalian boleh miliki dalam menapaki pelayanan bertahun ini di tahun 2025. Jadi sudah konferensi. Semua hasil konferensi boleh apa? Boleh dilaksanakan. Satu hal yang kita boleh dapatkan dalam gereja adalah peningkatan iman umat Tuhan. Ini yang paling penting agar kita hidup di dalam hubungan dengan Tuhan, setia dalam Tuhan, dan satu kedamaian yang kita merasakan bahwa kita ini adalah umat Tuhan yang terpelihara dalam Tuhan hingga Tuhan datang. Hari Maranatha tiba, hari Tuhan itu dahsyat, hari Tuhan itu mulia, akan disambutkan atau dirayakan untuk menyambut Tuhan. Karena kedatangan Tuhan merupakan hari keselamatan bagi umat-umatnya. Dengan respon yang luar biasa terjadi, Tuhan datang, Tuhan akan pulang. Inilah dia Tuhan yang orang tunggu-tunggu. Keselamatan dari Tuhan sudah datang. Kalau orang gagal dalam hidup sebagai umat Tuhan, sebagai milik Tuhan, ini satu malapetaka, satu kekecewaan besar. Ya, karena di dalam Yahudi pasal 6, mereka yang gagal dalam status sebagai umat Tuhan, mereka yang tidak datang dalam penerimaan kepada Allah, dalam damai, dalam sukacita untuk menyembah Tuhan, Tuhan datang pasal ini. Cari celaka dengan batu, cari kunci di dalam tempat berdiri yang aman di rumah. Masuk di lemari, tapi tetap semua terapa akan tembus dengan kemuliaan Tuhan. Ketika terang baru dalam posisi itu. Yang punya sukacita yang terang boleh miliki saat ini hidup dalam Tuhan, yang punya kehidupan penuh dengan damai, datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, menyembah Allah, melayani Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Satu kehidupan yang memuliakan Allah, dan Tuhan juga akan memberikan sambutan yang senang terdengar waktu hari Maranatha. Apa yang dikatakan oleh Tuhan?
sa Basla, may haba Tuhan, naik dan setia. Tuhan kiranya boleh berkati kita semua, Jemaat Immanuel, yaitu sama Tuhan kita Rafael kami bersama Immanuel dalam pelayanan yang dikerjakan Jemaat Immanuel dengan Jemaat Immanuel, kiranya jemaat sama-sama menopang pelayanan pendeta dan sama-sama dalam kehidupan pelayanan Tuhan dalam menerima Tuhan setia sampai Tuhan berkati semua kita. Amin.